Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fasihal kalam wa yassiril 'adi wa salli fil lagati wal ajam fi jamil ulumil laduniyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ilahi in qabaltu tawbatu ghafartu hawbatu wa karimna bil fahmi la hidda tahfazu kullama sami'tu min al-ilmi wal Qur'an. Ilahi ya karim bi isni syadi wa nakbati hatta man sami'a qira'ati asdaraka bi qalbihi wa kana kasal qalbi. Ilahi ya karim bi rizqil halal wa rizqni min haythu la tasib wa adib kull balal min wasrihim alayya wal bisni qabul bisal mahad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumul rajsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala Rasulullah man ata'ani dakhula jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki ku pasal sawiji al-ma'u utawi banyu iku qalilun kang kidik wa kasirun kang akeh. Al-qalilu lan utawi aran banyu kang kidik madunal kullataini madunal kulataini kang karingete kang kurang ing 20 wal kasiru lan utawi aran banyu kang akeh iku kulatani banyu kang 20. Paksaru maka utawi lewi awi akihe ya banyu iku alqalilun kang kidik ya tanajjasu dadi najis biwuku in najasati kalawan tumiba ne najis fihi ing dalem qalil
wa in lam yatagoyara lan sanajan ora barobah ya banyu kolil. Wal ma'ulan utawi banyu iku al kathiru kang akeh la yatanajasu ora dadi najis illa idza tagoyara angin tatkala barobah ya kathir tokmuhu in rasane ya si ma'ul kathir aulanuhu atau aulaunuhu atau warnane ya si ma'ul kathir aurihuhun atau ambune ya si ma'ul kathir. Wallahu a'lam bishawab. Pertama dan yang utama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat wal afiah yang disertai dengan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan sehat panjang umur kita ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga setiap malam minggu kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah bersama di dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita setiap malam minggu. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita hadir di ini majlis, mudah-mudahan ini tempat dijadikan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan kita hadir duduk di majlis taklim lihat dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini dan sampai kembali pulang kita ke rumah mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam mukadimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap tiap umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kata Rasul. Kila man aba, man yaba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Adakah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ada. Siapa ya Rasulullah? Orang yang senantiasa man ato'ani yadkhulunal jannah, orang yang senantiasa taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang termasuk orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nggak yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ada banyak. Banyak. Allah kali. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab lain banyak. Jadi orang yang masuk ke dalam surga ini ada di dalam barisan, ada di dalam 7 barisan tersebut. Yang ke-6 barisan masuk ke dalam nerakanya Allah, yang 1 barisan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa baris yang masuk? Satu baris. Sedikit apa banyak?
Allah karim. Ya, Masya Allah, sangat sedikit. Allah karim. Ya, makanya jangan heran kalau misalkan orang yang senantiasa melaksanakan ibadah itu sedikit sekali, tetapi orang yang bermaksiat sangat banyak. Kelak di akhirat itu akan lebih banyak orang yang masuk ke dalam neraka ketimbang orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa termasuk golongan orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu buat apa tadi ada kalimat Rasul mengatakan semua umatnya baginda Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surganya? Iya, semua umatnya baginda Rasul yang mengaku cinta terhadap Rasul, yang mengaku cinta terhadap Allah, lalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang mengaku cinta terhadap baginda Rasul, lalu melaksanakan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, maka dialah orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila orang yang senantiasa melanggar dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah salat, kata Allah zakat, kata Allah puasa, enggan untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, haji dan ibadah yang lainnya, dan semata-mata dia sudah menantang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesombongan, tidak mau melaksanakan salat, tidak mau melaksanakan zakat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau berangkat pergi haji, padahal dirinya sudah mampu, maka dirinya sudah termasuk menantang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga Allah mencap dirinya tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang akan masuk surga karena sudah menentang terhadapku, karena sudah melalaikan perintah-perintahku. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Bagaimana kalau misalkan orang yang tadinya meninggalkan sholat, tadinya meninggalkan zakat, tadinya suka bermain-main, tadinya suka bermain judi, bermabuk-mabukan, tetapi setelah itu Masya Allah, itu orang Masya Allah yang tadinya mabuk-mabukan, yang tadinya bermain judi, yang tadinya meninggalkan sholat, yang tadinya enggan untuk mengeluarkan zakat, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang senantiasa benar-benar bahagia di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Masya Allah. Maka oleh karena itu jangan sesekali kita mencap, kamu rajin sholat, oh surga, wah pakai sorban, wah surga. Enggak boleh. Wallahu a'lam. Kamu bertato, neraka. Kamu tukang mabuk, neraka. Tidak. Siapa tahu yang pakai sorban masuk neraka, yang bertato masuk surga. Karena apa? Karena dengan adanya taubatan nasuha, dengan taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga setelah hadirnya taubat daripada khamar, taubat daripada bermain-main, taubat daripada main judi, taubat daripada maksiat, dirinya melaksanakan ibadah yang lebih daripada orang yang bersorban, maka dirinya wajib untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allah, ya, itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, kamu bertato, oh kamu tukang mabuk, surga. Taubat, surga. Wah, kamu main judi tapi taubat, surga. Itu Masya Allah. Sholatnya belang bentong, tapi dengan sholat yang senantiasa walaupun belang bentong,
ya, dengan adanya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dirinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tiap-tiap umatnya baginda Rasulullah itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau misalkan ada yang nakal, pesantren dulu di mana? Di neraka. Pesantren dulu tuh, ya. Dulu mau judi, dulu mau ini, dulu kamu nakal, dulu kamu melaksanakan sholatnya belang pentong. Tadi pesantren dulu, biasa kayak baju. Kalau udah kotor mana? Cuci dulu, udah dicuci, dijemur, digosok, ya. Udah digosok baru masuk lemari. Allah kalim, ya kan? Itu subhanallah. Begitu pula manusia. Jangan salah, manusia itu tidak sama dengan binatang. Kalau manusia sesudah mati masih banyak lagi perjalanan yang akan senantiasa menuju ke dalam hidup yang abadi, yaitu akhirat. Setelah kita mati masuk ke dalam pekuburan, ada hisab kubur. Setelah kita masuk ke dalam pekuburan ada yaitu alam barzah. Setelah alam barzah yaitu alam hisab, dihisab kita. Nah, itulah babak terakhir terakhir kita, di mana apakah kita akan masuk ke dalam surganya Allah, apakah kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah adanya timbangan, setelah adanya penghisapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan berat ke kanan, ya, itu insyaallah masuk surga. Kalau beratnya ke kiri, berat mana tuh? Cincin, wah. Ya Allah, kalau kurang berat tambah lagi tuh cincinnya ke kanan. Jadi kanan. Allah karim. Ya Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa orang yang mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Seperti adanya kita ada pengajian, kita datang. Ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Adzan. Kira suara ayam korongok. Suara adzan. Kalau adzan panggilan apa? Panggilan sholat. Berarti kita sholat, melaksanakan sholat. Wudu dulu, setelah wudu langsung sholat. Masya Allah. Ya. Setelah wudu kita langsung melaksanakan daripada sholat untuk menghadap kepada Sang Khalik, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh pasrah kepada Sang Maha Khalik, bersimpuh pasrah kepada yang Maha yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kita sholat itu adalah orang yang termasuk orang yang ingin mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malam Minggu ada pengajian, malam Sabtu ada pengajian, malam Senin kita ada pengajian, ada warawiri, ya, terdengar sholawatan, terdengar pengajian, kita datang, itulah termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang senantiasa berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan thalabul ilmi, maka dia sama seperti mencari jalan-jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang senantiasa mencari jalan-jalan maksiat, maka dirinya termasuk orang yang mencari-cari neraka. Kita cari neraka apa cari surga? Neraka apa surga? Surga apa neraka? Surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, insyaallah. Ya. Kalau misalkan kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul,
tolabul ilmi faridatun, kita mau melaksanakan tolabul. Kata Rasul, yuk bersiwak, melaksanakan bersiwak. Ayah siwakna. Allah karim. Ya, sunnah memakai siwak, memakai celak. Apa ini? Celak. Ya, bukan hanya perempuan, laki-laki pakai celak di sini sifat namanya. Itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melihat orang-orang yang bersiwak bercelak, memakai celak. Laki-laki pakai celak nih. Ya. Itu kalau kebanyakan kalau misalkan kita lihat ya, kalau dulu cuma mayoritas para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para syarifah. Tetapi sekarang sudah mayoritas. Ya, semua orang sudah mengetahui oh itu adalah sunnah pakai celaknya. Sunnah. Kalau misalkan kita ingin ganjaran daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai celak. Kalau misalkan mau ngaji, kita mau ngaji, ini jadi masya Allah. Ya, kalau mau ngaji jangan sampai datang bau perangus. Ya, bau matahari. Allah karim. Udah pada mandi belum? Masih bau. Ya Allah ya Rabb. Pakai minyak. Insya Allah kalau misalkan pakai minyak wangi, walaupun nggak mandi 2 hari pakai minyaknya agak banyak kan, wangi terus. Allah karim. Ya, pakai minyak wangi. Sunnah. Termasuk daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang terhadap orang yang memakai minyak wangi. Senang orang yang suka wangi-wangian. Senang kalau misalkan orang tersebut memakai pakaian yang rapi. Kalau mau sholat pakai siwak. Ya. Masya Allah, baik laki-laki ataupun perempuan bersiwak terlebih dahulu. Bahkan dari kaifiat daripada bersiwak itu banyak, ada 51 kaifiat di dalam bersiwak. Salah satunya yaitu barang siapa yang selalu mendawamkan siwak, yaitu orang tersebut akan dijernihkan dari pikiran, akan dijernihkan dari matanya, dan dibersihkan daripada hatinya. Terlebih-lebih barang siapa yang mendawamkan selalu dirinya untuk melaksanakan bersiwak, maka dirinya akan senantiasa bisa maut dalam keadaan husnul khotimah, diberikan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu masya Allah. Jadi orang yang suka mendawam bersiwak itu ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mendawamkan bersiwak setiap hari, setiap waktu, setiap jam, dirinya melaksanakan bersiwak, itu insya Allah nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hayang apa hayang? Masya Allah, dawamkan siwak. Bahkan kalau misalkan ada orang yang suka sakit gigi, sakit gigi, dawamin bersiwak. Habis mau makan bersiwak. Habis makan bersiwak, mau makan bersiwak. Dia kan mau baca Quran bersiwak terlebih dahulu, mau wudu bersiwak, habis wudu bersiwak, mau sholat bersiwak terlebih dahulu, ya kan? Supaya apa? Kalau misalkan kita mau makan bersiwak, habis makan bersiwak, supaya menjauhkan daripada bau mulut dan mendatangkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendawamkan bersiwak ketika sholat, pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak memakai siwak. Orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat
Ya, orang yang melaksanakan sholat, misalkan orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat tidak memakai siwak, jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang melaksanakan sholat 1 rakaat, ya, ganjarannya orang yang memakai siwak. Itu Masya Allah. Jadi kalau misalkan yang 2 rakaat nih, ya, nggak memakai siwak, hitungannya cuma 2 rakaat saja. Kalau misalkan hitungannya berjamaah cuma dapat 27 derajat. Tapi kalau misalkan orang yang memakai siwak walaupun tidak berjamaah, itu dalam hitungan rakaat itu sama pahalanya dengan 70 rakaat. 70 rakaat. Baik apa baik? Bagus apa bagus? Mau apa mau? Subhanallah. Pakai siwak. Itu ganjarannya lebih tinggi daripada orang yang pakai siwak. Pakai siwak, ya, dari kayu arok, ya, dipaksain beli nih kayak gini, ya, walaupun dapat motongin udah gak apa-apa, ya. Saking pentingnya dipotongin punya orang. Ya, cuma harus ada ridho potongin ini, ya, Masya Allah. Sekarang kalau sekarang ada tuh yang berjenis pulpen, ya, Masya Allah, pakai siwak. Nih dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari kanan ke atas, dari kiri ke bawah 3 kali, ya. Insya Allah orang tersebut akan senantiasa orang yang dawam terhadap siwak, bersiwak, diencerkan otaknya, dicernihkan matanya, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan anak kita pengen cerdas, dipakein apa? Siwak, suruh bersiwak supaya cerdas otaknya, ya. Paksain anak kita bersiwak supaya cerdas. Terlebih-lebih kita meminta kepada Allah agar apa? Agar kita maut dalam keadaan husnul khatimah, bisa membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak termasuk orang yang maksiat terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kita dijauhkan daripada cap Allah dan Rasulullah, orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan tadi melalui daripada kajian tasawuf sedikit, dan ini kajian fikih yang insyaallah ini masih di dalam toharoh, dan masih di dalam bab toharoh. Dikatakan di dalam kitab Kasifatus Saja, Bismillahirrahmanirrahim, faslun al-ma'ul qail al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu terbagi 2. Al-ma'ul qalil wal katsir, air itu terbagi 2. Yang pertama yaitu air yang sedikit dan juga air yang banyak. Al-qalilu maduna kullatin, apa yang dinamakan dengan air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Subhanallah. Alhamdulillah. Hafal ya? Hafal. Masyaallah. Yatanajjasu biwuqu'il najasati, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah. Yang apabila yang dikatakan air sedikit, yang apabila terkena najis, yang apabila air sedikit terkena najis, biwuqu'in najasah bihi wa illam yataghayyar, walaupun itu air tidak berubah, baik warnanya tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah baunya, itu air termasuk mutanajis.
Air 1 ember tadinya suci, air bersih dan suci, lagi menyucikan. Tetapi karena air yang 1 ember ini terkena najis, yang tadinya air suci menyucikan menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi najis, dan itu air termasuk daripada air muta najis. Itu air yang sedikit. Makanya kalau misalkan kita ada dulu ataupun misalkan musim kemarau, di musim kemarau kita nggak ada air, ini air cuma 1 ember, ya ini air cuma 1 ember. Bagaimana caranya ini air 1 ember bisa dipakai wudhu? Jangan sampai itu air menjadi air musta'mal, air yang sudah terpakai, dan itu air jangan sampai jadi air muta najis. Ya. Wal aksaru al-ma'ul qalil al-ma'ul katsir, dan air yang banyak yaitu air yang lebih daripada 2 kula menurut daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Smith, ya. Al-Imam Al-Habib Zain bin Smith dikatakan bahwa ukuran daripada air yang 2 kula tersebut yaitu air yang lebih daripada 217 liter, 217 liter, ya, 217 liter air, yang dihitung bukan daripada panjang atau yang dihitung bukan ketinggian atau bukan panjang daripada baknya, tetapi yang dihitung adalah banyaknya air. Ini tingginya atau panjangnya, tingginya itu Masya Allah 2 meter tinggi baknya, panjangnya itu 1 meter, panjangnya itu bak 1 meter, tetapi airnya cuma 1 ember doang. Banyak apa dikit air? Dikit. Ya. Nah, yang dihitung adalah airnya. Jadi air tersebut lebih daripada 217 liter, maka termasuk air yang banyak. Illa idza taghayyar la yatanajjasu illa idza yataghayyaru ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tidak najis, tidak al-ma'ul katsir, air yang banyak, la yatanajjasu, tidak najis apabila itu air kecemplungan najis, illa idza yataghayyaru ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, yang walaupun ya tatkala itu air termasuk apa, tatkala itu air kemasukan apa, kemasukan najis, ya, tidak berubah daripada rasa, tidak berubah daripada warna dan baunya, maka itu termasuk air yang banyak dan juga air yang suci dan menyucikan. Illa idza taghayyara, tetapi apabila, ya, kecuali itu air yang banyak, yang tadinya tawar jadi asin, tadinya tawar jadi pahit karena kecemplungan tai kotok, ya, ya, Masya Allah, tai kotoknya mending 1 sendok, ya. Ini 1 kaisar. Ya Allah ya Rabb, berubah tuh warnanya, yang berubah rasanya, yang tadinya tawar jadi agak pahit itu air. Bagaimana? Sah nggak kita pakai untuk berwudu? Tidak. Dilihat dari warnanya tadinya bening jadi keruh, hijau, agak hijau. Ya, bagaimana? Tidak sah dipakai walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Aurihuhu, atau baunya,
Baunya kita cium dulu baunya, ya. Yang tadinya baunya cuma bau amis dikit doang. Karena ketiban tai kotok tadi satu kaisar. Itu masya Allah. Jadi baunya bau tah. Oh, tai kotok kalau kering. Bagaimana? Tidak sah kita pakai wudhu, walaupun itu banyak. Air sedikit, ya, air sedikit, kecemplungan itu najis, ya, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah daripada warnanya, walaupun tidak berubah bau, rasa dan warnanya, karena itu air sedikit maka menjadi air najis. Air banyak, kecemplungan cuma sesendok tai, cuma sesendok najis, tidak berubah warna, rasa dan baunya, itu tidak menjadi najis, bahkan sah untuk dipakai berwudu ataupun untuk melaksanakan mandi wajib. Tetapi air banyak apabila kecemplungan itu najis sehingga berubah daripada warna, rasa dan baunya, maka menjadi air yang najis dan tidak sah untuk dipakai wudu. Maka hati-hati, masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan daripada kajian daripada fikihnya, insya Allah melatih diri untuk melaksanakan bersuci, bertoharoh, bersuci supaya wudhu kita sah. Ya, jadi air pun menjadi air ada dua, ada air suci menyucikan, ada air suci namun tidak menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan, mana? Air yang suci dan menyucikan seperti air sumur. Air sumur suci, menyucikan nggak? Mensucikan. Air hujan suci dan juga menyucikan. Kalau misalkan kita tanggung nih di depan rumah kita, kalau misalkan kita mau wudhu, pas kebetulan itu air turun, pakai aja itu air hujan, pakai wudhu, sah wudhunya. Ya, ada air embun, sah. Ada air sungai, itu pun air sungai pun yang mengalir, ya, lejarnya juga banyak. Kalau misalkan di sungai airnya cuma benar sungainya mas sungai, tapi airnya air yang ngembeng, ya, air di situ doang, nggak banyak, di situ doang ngembeng di situ, ya, mandek di situ. Gimana tuh? Nah, itu air bukan air yang banyak, bukan air yang mengalir. Walaupun adanya di sungai tetap tidak boleh. Tetapi air sungai yang banyak lagi mengalir airnya, maka itu termasuk sah untuk dipakai wudhu. Itu air suci dan Bagaimana kalau misalkan air yang suci namun tidak menyucikan? Air kopi air cai teh cai teh suci itu banyak untuk diinum. Ya, suci, air teh suci, air kopi suci, tetapi tidak menyucikan. Air kelapa suci nggak? Suci. Makanya kita suka minum air kelapa tuh, tapi tidak menyucikan, tidak boleh, tidak sah kalau misalkan kita pakai wudhu. Air kelapa, air teh, air kopi itu air suci tetapi tidak menyucikan. Itu masalah di dalam masalah bab air. Insyaallah mudah-mudahan kita teliti di dalam bab wudhu kita. Insyaallah mudah-mudahan
segala hal yang menyangkut dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima daripada segala amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita yang baik dan segala amal ibadah kita yang jelek dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mau datang hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis ta'lim. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita yang baik diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita yang jelek dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dengan adanya mau hadir ke majelis-majelis ilmu, ditambah-tambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan juga menyelamatkan kita kelak di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita dan yang ada di dalam sekeliling kita, insyaallah mudah-mudahan ikut selamat dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.